Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam untuk sahabat semuanya. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah. Kali ini Talang Barwe akan membahas tentang sejarah, jenis-jenis, dan penyebaran silat di Minangkabau. Sebelum masuk ke video, alangkah baiknya teman-teman membantu channel Talang Barwe untuk dapat lebih berkembang dengan cara subscribe dan bunyikan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yang pertama adalah sejarah silat di Minangkabau. Kajian sejarah silat memang rumit karena diterima dari mulut ke mulut. Bukti tertulis kebanyakan tidak ada. Jika dirujuk dari buku yang berjudul Filsafat dan Silsilah Aliran-Aliran Silat Minangkabau, karangan Mit Jamil 1986, maka dapat diketahui bahwa pendiri silat di Minangkabau adalah Datuk Suri Dirajo, diperkirakan berdiri pada tahun 1119 Masehi di daerah Pariangan Padang Panjang, Sumatera Barat. Yang kedua, kambing hutan diperkirakan berasal dari Kamboja. Yang ketiga, harimau campo diperkirakan berasal dari daerah Champa. Yang keempat, kucing Siam diperkirakan datang dari Siam atau Thailand. Dan yang kelima, anjing mualim diperkirakan datang dari Persia. Di masa Datuk Suri Dirajo, diperkirakan silat Minangkabau pertama kali diramu, dan tentu saja gerakan-gerakan bela diri dari pengawal yang 4 orang tersebut turut mewarnai silat itu sendiri. Nama-nama mereka memang seperti nama hewan, kambing, harimau, kucing, dan anjing. Namun, tentu saja mereka adalah manusia, bukan hewan menurut persangkaan beberapa orang. Asal-muasal kambing hutan dan anjing mualim memang sampai sekarang memerlukan kajian lebih dalam. Sebab dari mana sebenarnya mereka berasal, karena nama mereka tidak menunjukkan tempat secara khas. Mengingat hubungan perdagangan yang berumur ratusan sampai ribuan tahun antara pesisir pantai barat kawasan Minangkabau, Tiku, Pariaman, Air Bangis, Bandar 10, dan Kerajaan Indrapura, dengan Gujarat, India, Persia, Iran dan sekitarnya, Hadramaut, Yaman, Mesir, Champa, Vietnam sekarang, dan bahkan sampai ke Madagaskar di masa lalu. Bukan tidak mungkin silat Minangkabau dipengaruhi dari bela diri yang mereka miliki. Melalui transportasi beberapa sungai dari Provinsi Riau yang memiliki hulu di wilayah Sumatera Barat, Minangkabau, dapat dimengerti bagaimana hubungan bela diri Minangkabau dengan bela diri dari Cina, Siam, dan Champa bisa terjadi karena jalur perdagangan, agama, ekonomi, dan politik. Dapat dikatakan bahwa silat di Minangkabau adalah kombinasi dari ilmu bela diri lokal ditambah dengan bela diri yang datang dari luar kawasan Nusantara. Jika ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa langkah silat di Minangkabau yang khas itu adalah karya mereka sederhana saja. Namun di balik langkah sederhana tersebut, terkandung kecerdasan yang tinggi dari para penggagas ratusan tahun yang lampau. Mereka telah membuat langkah itu sedemikian rupa hingga silat menjadi plastis untuk dikembangkan menjadi lebih rumit. Untuk penyebaran silat di Minangkabau, sifat perantau dari masyarakat Minangkabau telah membuat silat Minangkabau sekarang tersebar kemana-mana di seluruh dunia. Mereka biasanya lebur dengan penduduk sekitar karena ada semacam pepatah di Minangkabau yang harus mengatakan, "Dima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, dima rantiang dipatah, di situ aye disawa." Pepatah itu mengharuskan perantau Minang untuk menghargai budaya lokal dan membuka peluang silat Minangkabau di perantauan.
mengalami modifikasi akibat pengaruh dari bela diri masyarakat setempat, dan terbentuknya genre atau aliran baru bisa dikatakan khas untuk daerah tersebut. Silik Minangkabau juga menyebar karena diajarkan kepada pendatang yang dahulunya berdiam di ranah Minang. Jadi, dapat dikatakan bahwa silik itu menyebar keluar wilayah Minangkabau karena sifat perantau dari masyarakat Minangkabau itu sendiri dan karena diajarkan kepada pendatang. Aliran-aliran silik di Minangkabau. Yang pertama adalah silik Tuo. Aliran silik yang dianggap paling tua yang turun dari daerah Pariangan Padang Panjang. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa silat ini mulanya dikembangkan oleh Tuan Nan Tuo, salah seorang anggota harimau Nan Salapan atau golongan Padri. Jika pendapat ini diterima, maka silat Tuo di Minangkabau terinspirasi dari gerakan binatang seperti harimau, buaya, dan kucing. Yang kedua, silik harimau. Salah satu aliran silik di Minangkabau yang menekankan pada permainan bawah, yang terinspirasi dari gerakan-gerakan harimau yang cepat, tetap, dan kuat untuk melumpuhkan musuhnya. Yang ketiga, silik Lintau. Berasal dari daerah Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Silat ini merupakan silat yang terkenal di Minangkabau dengan dasar langkah ompe atau langkah 4, dan ada juga dengan langkah 2 baleh atau 12. Silat Lintau memiliki guru silat di hampir 9 kota atau 9 daerah di Lintau yang masing-masingnya memiliki gaya tersendiri namun tetap berdasarkan langkah yang sama. Yang keempat, silik Sitarala. Aliran silik keras dan kuat dari Minangkabau dikembangkan oleh Ulut Bagindo Katib 1865 dari Kamang, Kabupaten Agam berkembang sampai ke wilayah Sawalunto. Ada pendapat yang mengatakan bahwa aliran ini dirancang untuk menghadapi gerakan silik Tuo. Karena silik Tuo terinspirasi dari gerakan-gerakan binatang seperti harimau, kucing, dan buaya, karakter khas silat jenis ini adalah menyerang di saat lawan akan menyerang. Silat ini menyebar dan berkembang di Malaysia dan terus ke Amerika. 5. Silik Pauah. Aliran silik di Minangkabau yang berasal dari Kampung Pauah, Kota Padang. Silat ini adalah silat termuda dan ada yang menganggap merupakan sari atau kompilasi dari hampir semua aliran silat yang ada di Minangkabau. Silat ini khusus untuk berperang, sebab di Pauah, Padang merupakan salah satu basis perjuangan masyarakat Minangkabau melawan penjajah di masa dahulunya. 6. Silik Sungai Patai. 7. Silik Luncur. Yang dikembangkan oleh Paki Harabun berkembang di daerah alam Surambi Sungai Pagu, Kabupaten Solo. 8. Silik Gulu-Gulu Tareh. 9. Silik Baruah. 10. Silik Kumangu. Seperti itulah yang dapat Talang Barue jelaskan untuk video pada kali ini. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya sahabat. Dan jangan lupa Talang Barue ingatkan lagi, mohon bantuannya untuk subscribe dan bunyikan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Talang Barue. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.